Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Yang muliakan dan yang hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai dan para penghulu, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara maupun saudari tiang, jamaah pengajian malam Sabtu, semoga tiang pelungguh senamian, tekicanan kesehatan, tekicanan kemudahan, tekicanan kesabaran, ketabahan, keistiqomahan dan pertolongan oleh Desida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ele malam mangkin niki terbahas tentang fikih. Jadi 2 malam sebelumnya niki terbahas tentang tazkiyatun nafs, tentang kehidupan rumah tangga. Nah mungkin insyaallah terbahas tentang fikih. Untuk malam niki tiang akan bahas untuk tiang pelungguh senamian niki terkait rukun-rukun wudu. Ya mungkin tiang pelungguh senamian sudah banyak yang belajar, sampun faham. Lagu dia narak salahnya, teulang malik, tebahas malik, insyaallah ada mantap. Sehingga wudu niki miftahus sholah. Wudu niki adalah kunci daripada sholat. Amun dek kena cara tenulu, amun dek kena cara tewudu, otomatis sholatnya dek nesah. Jadi amun dek kena dek nesesuai cara tenulu marak berembe entah aja isi desida Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, otomatis berimbas jok ibadah sak lain. Amun dek nesah wudu te, berarti dek nesah sholat te. Berarti dek nesah ibadah sak wajiban wudu. Dan masalah wudu niki masalah penting. Sehingga pernah diceritakan dalam sebuah hadis. Jadi desida Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pas neulek langan perang Khaybar niki mampir elek sopok tempat untuk sholat. Nah, para sahabat bejulu niki ngulu, bejulun pada ngulu, kemudian diperhatikan oleh desida Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari langan jauh keseriuk isi Nabi. Arak sahabat sakdek mana besok bagian mudi elek lain niki, elek tumit niki. Jadi arak mungkin sebesar koin, sekedi dek mana tebisuk. Nah, nuna serminan isi desida Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung beliau niki menggah, langsung sili. Nabi bahasanya, wailun lil aqabi minan nar. Oh celaka. Dalam riwayat, oh wailun lil aqabi minan nar, celaka atau neraka wail untuk dengan saendik nesempurnaan carane ngulu. Nah, jadi sekedar endik sempurna cara ngulu niki ancamannya lebih sangat-sangat belik. Nah, belum terkait dengan ibadah te sah atau tidak ibadah te. Nah, jadi amun ndik sah wudu te, maka ndik sah salat te. Oleh karena itu perlu terperhatikan, pelajari tentang wudu niki ndak keremehan.
Jadi mungkin ini napiaran sudah hafal, sering dibaca, sering didengarkan, lagu belum tentu kadang kena cara ente laksana, belum tentu kena cara ente gawe. Nah insyaallah tiang akan bacakan kitab Safinatun Najah dengan syarahnya yang tiang tulis sendiri dengan nama Mutiara Makkiyah, yang ambil dari nama ayahanda yaitu Tuan Guru Ahmad Makki. Mutiara Makkiyah, panduan praktis fikih Syafi'i dari kitab Safinah. Nah, jadi kitab niki menjelaskan tentang napiaran fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, berkaitan tentang wudu, kemudian berkaitan tentang sholat, puasa, haji, zakat, dan yang lainnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak tiang yang dimuliakan oleh Desida Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat pertama keutamaan tawudu. Jadi Desida Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh ke ibadah niki dengan hikmah yang sangat banyak. Di nara ibadah sak kesuruh ke Desida Allah niki sia-sia. Salat niki ada hikmahnya, elek dunia maupun elek akhirat. Wudu atau selaku ibadah-ibadah sak kesuruh tegawe oleh Desida Allah niki memiliki tujuan dan hikmah yang luar biasa. Tahu te atau ndak tahu. Cuman kadang sak tahu te niki sekedik ketimbang ndak tahu. Nah, mungkin napi kira-kira keutamaan ngulu sak bilang waktu tegawe niki, apakah sekedar ada ente napisah sholat atau ada hikmah-hikmah atau keutamaan-keutamaan yang lain. Nah, Desida Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan waktu yang pelunggu senamian ngulu niki luwek jati keutamaan. Sak pertama bahwasanya wudu niki menghapuskan dosa-dosa. Marak bahasin Desida Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala adullukum, wahai sahabat-sahabat tiang, wahai umat tiang, meleng dek tiang badak sidene, bahasanya meleng dek tiang badak sidene, tiang ajah sidene, ma yanfullahu bihil khataya, amalan amun tiang pelungguh gawe amalan niki jakna tahapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu. Nah, wa yarfa'u bihi darajat, kemudian sak kedua jakna ta'angkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua, sak pertama adalah jakna tahapus dosa kesalahan te, sak kedua jakna ta'angkat kedudukan te elek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pelungguh misalkan selaku ante berharap naik pangkat, naik jabatan, dia mele tetap misalkan guru kelas A doang, dia mele itu doang sekolah mele ke kelas B, setelah setahun mele ke kelas 2, mele kelas 3, mele ke kelas atau naik pangkat. Nah, niki Desida Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keamalan amun tegawe amalan niki jangan terhapus dosa-dosa itu, kemudian jangan terangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bahasanya para sahabat dengahnya langar Rasulullah, qalu bala ya Rasulullah, langsung ngesambut si para sahabat, oh nggih Rasulullah, melin selakuan bahasa melin. Nah, qala Nabi bahasanya Rasulullah, isbagul wudu alal makarih. Ya. Engkau wahai para sahabat, amun tiang pelungguh milih dua keutamaan niki, tahapus dosa dan kita angkat derajat niki, pertama adalah side sempurnakan cara tengulu. Jadi hendak tengulu asal-asalan. Jadi sak mau keutamaan dua keutamaan niki adalah
dengan sak wudukna dengan sempurna. Ia ngulu dengan sempurna, ndek asal-asalan. Asalnya berkolet, asalnya basah, lagu ndekna kena, ndekna sempurna. Nah, jadi sak mau hadiah niki, keutamaan niki adalah dengan sak ngulu dengan sempurna. Api cara ngulu, ndek asal basah-basahan doang. Ime yang penting besok kadang arak sak ndek kena, arak sak kena, gelap-gelap gopoh. Nah, dengan sak niki ndek mau keutamaan niki, dan yang kedua mau dosa. Arak bahasa Nabi niki nuna serminan sahabat arak ndek ne besok tumit doang menggah Nabi, wailun, celaka bahasa Nabi. Apalagi amun sampai selapuan ndek sempurna. Jadi bahasa Nabi isbagul wudu, ada yang terwudu dengan sempurna dalam kondisi kesulitan. Misalkan Nabi masalah kena sulit, misalkan ia teleh, atau dalam kondisi Nabi aran ia sakit, lagu ngulu dengan sempurna, ndik asal-asalan besok lagu ngulu dengan sempurna. Nah, jadi ia butuh perlu Nabi aran berajah berembe kira-kira cara desida Nabi niki ibadah berembe cara ngulu, insyaallah terpelajari. Kemudian Nabi keutamaan sak kedua, amun temulu niki bahasa desida Nabi, dosa salak niki ya sugul langan tabik langan jari jemari niki. Jadi setiap tetesan air sak sugul langan ima niki, jari jemari ima atau naik niki juga Nabi beriringan dengan dosa dan kesalahan. Marah hadis riwayatan isi Imam Muslim, riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa," bahasa Nabi, sai ngulu, fa ahsanal wudu, guna bagus cara ngulu. Jadi ia ngulu fa ahsanal wudu'a, ia ngulu dengan benar, ia bagus cara ngulu, ndek na gopoh, ndek na jelap, ndek asal-asalan, lagu ada entah mua besok lengkap, ima besok lengkap, kemudian naik dan seterusnya besok dengan sempurna. Kharajat khotoyahu min jasadihi, bahasa Nabi, yakna sugul dosa salakna langan awakna, hatta takhruja min tahti azfari, sampai bahasa desida Nabi dosa salak niki sugul langan jari jemarinya. Nah, setelah tiang pelungguh makin simak, dengar, perhatikan, nah hendak tabut mulu dari amun marak niki entan tetebeng isi desida Allah, keutamaan belik, maka hendak tercukupan hanya sekedar waktu sholat doang temulu. Nah, amun bau marak-arak suku sahabat ndekne mele ben dirinya dalam kondisi berhadas. Amun berhadas langsung nengulu, nuna berhadas nengulu. Nah, saya napi keutamaan ngulu niki sangat belik. Tentu tiang pelungguh senamian berharap kita bertemu dengan desida Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dosa salak terhapus. Nah, amun temele dosa salak ini terhapus, salah satu adalah adente Nabi Arab adente ngulu. Nah, adente kerem ngulu. Saat terakhir, saat ketelu keutamaan dengan ngulu niki, man tawadda'a kada, yang ringkas. Desida Nabi berbahasa, oh saya ngulu marak karen tiang ngulu niki. Man tawadda'a hakadha, saya ngulu persis marak entang tiang ngulu. Nah, berbicara ngulu Nabi makin terpelajari. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, jakna ta'ampuni dosa salak sakwah bejulu.
Mungkin misalkan usia yang pelunggu senamian ada yang 50, 60, 70. Amun te wudu marak cara desida Nabi sallallahu alaihi wasallam berembik tante ajah isi desida Nabi dosa salah tesak berjulu lagu maksudnya niki dosa salah sako de dari tak ampuni oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilatan. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya salat yang pelunggu senamian kemudian letak ke jok masjid niki terhitung tambahan pahala sunnah oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Dari salat kemudian langkah yang pelunggu jok masjid niki selaku terhitung. Dari ndek narak sia-sia langkah ke jok masjid niki terhitung oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu tiang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terbahas furudul wudu, tentang wudu. Nah, sedikman terbahas tentang fardu-fardu atau rukun-rukun wudu. Perlu tahu dulu apa sak teparan wudu niki. Nah, sekedar apakah wudu niki, napi definisinya apa aran wudu niki. Dari bahasa ulama sakeparan wudu niki adalah ghuslu a'dha'in makhsusah. Sakeparan wudu niki adalah tiang pelungguh bisuk anggota-anggota tertentu. Jadi wulu niki anggota-anggota tertentu sak bisuk. Ndek sembarang. Misalkan dah sampai natiaran sak ndek tetesuruk besok isi tebisuk, sak tetesuruk besok ndek tebisuk. Jadi wudu niki adalah tiang pelungguh tesuruk besok atau natiaran basahkan anggota-anggota tertentu. Nah, ndak sampai misalkan kadang berlebihan tesuruk tebisuk naik sampai atas atau sampai kedua mata kaki. Tahun ini toh ada yang teluik pahala itu sampai empong. Nah, niki berlebihan. Atau misalkan besok ini sampai siku-siku. Nah, kadang berlebihan sampai niki ngulu niki harak tata caranya, arak caranya. Bahasa ulama itu besok anggota-anggota sak sampun ketentuan oleh desida Allah dan ditentukan oleh desida Nabi sallallahu alaihi wasallam biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Nah, jadi mulu niki arak niatnya. Amun tebik berniat, amun salah niatnya diisah wudu teh. Jadi perlu untuk perhatian, tidak sekedar kena cara ente besok mua, kena cara ente besok ima, kena cara ente besok naik usap bulu lagu niat atau kesalah dek nesah. Jadi niat nesalah jadi dek nesah. Jadi harus niat pun ada caranya ala wajhin makhsusin, kemudian dengan cara tertentu. Jadi anggota niki tertentu, niatnya tertentu, kemudian caranya tertentu. Misalkan amun ime harus ke besok dek kanggolah. Misalkan besokan misalkan ime butelap kosok-kosok dek nesah. Jadi caranya niki ada. Amun bulu terusap. Nah, lagu amun misalkan amun mele basah, niki berlebihan tapi sah. Lagu cara sak kena amun untuk otak niki adalah terusap. Kemudian kaki, ada yang terbisuk caranya dia kanggo usap. Nah, kecuali amun tergadu kaos kaki sak tebal atau gadu sak sepatu melebihi kedua mata kaki kagun terusap. Cuma ada pembahasan sendiri. Misalkan bapak-bapak tiang bekerja di kantor atau kerja di proyek, gadun sepatu
melebihi mata kaki, malas ya buka kanggo nengulu. Nah pas jak besok naik niki perlu buka kaos kanti sepatu, cukup nebasaan ime kemudian usap atasnya. Lagu arak syarat-syaratnya ndekna napiaran langsung tegawe arak syaratnya. Tapi salah satu syaratnya sepatu niki tiang pelungguh pasang dalam kondisi suci. Misalkan tiang pelungguh mele lalu jok proyek. Nah, jadi sedikman lalu jok proyek ngulu julu. Terus kadu sepatu sak tinggi. Nah, setelah ngulu sempurna kadu sepatu tinggi. Nah, niki kanggun tiang pelungguh amun temales jak buka kanggun ke sekedar napiara usap bagian atasnya doang. Abik niki misalkan naik niki nggih usap. Nah, usap. Ndek perlu basaan. Niki napiaran pembahasannya arak sendiri. Pembahasan setelah bab ngulu. Jadi ngulu niki bahasan ulama itu besok anggota sampun tertentuan oleh desida Allah, kemudian niatnya pun tertentu, kemudian caranya pun tertentu. Jadi harus mengikuti ketentuan cara-cara saja oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Ndak ke minak cara nesak. Kemudian sak ketelu. Napi sebab yang mewajibkan wudhu niki. Apa sebabnya butuh kewajiban ngulu? Apakah karena jatuh sembahyang atau apakah karena itu berhadas? Berhadas niki contoh buang air kecil, buang air besar, atau keluar angin niki berhadas kode. Amun berhadas belik niki misalkan haid, nifas dan seterusnya niki hadas, atau mimpi basah niki hadas besar. Nah, jadi bahasan ulama pendapat yang kuat yang mewajibkan tiang pelungguh ngulu niki adalah karena hadas. Sehingga ibadah niki ndek nesah tegawe amun tetap masih hadas niki ele awak deh. Misalkan melin ke sholat, melin ke sembahyang dalam kondisi dek manteng mulu, maka ibadah niki ndek nesah. Melin ke tegal Quran dalam kondisi dek manteng mulu, maka berdosa. Jadi ibadah-ibadah harus tegawe dengan wudhu niki, maka wajib termulu. Jadi pendapat sakuat bahasa ulama niki yang mewajibkan tiang pelungguh senamian wudhu niki adalah karena berhadas. Entah karena subul angin, atau entah karena buang air besar, atau pembatal wudhu yang lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fardu wudhu. Dari wudhu niki arak sunnahnya, kemudian arak wajibnya atau arak farduna. Nah, amun sunnah niki amun tendek gawe tetap wudhu tesah. Lagu amun fardu atau rukun wudhu niki amun tiang pelungguh senamian ndek gawe, maka wudhu ndek nesah. Nah, niki perbedaan antara sunnah kance sarukun. Mungkin sak pelajari niki adalah rukun-rukunnya. Amun ndek tegawe rukun niki, maka ibadah wudhu ndek nesah. Nah, napi rukun wudhu niki? Sak pertama rukun wudhu niki adalah niat. Nah, niki sak pertama. Jadi harus berniat. Amun temulu misalkan lalu tejok jeding, besok temuan besok iman besok napiaran usap otak, besok naik lagu ndek berniat. Payat-payat jok masjid,
baru na sadar, oh baru dek man tiang berniat, maka tulah malik jok jeding, ulang dulu. Saya nggak napi ibadah te ndek nesah. Saya nggak napi, saya nggak niat niki adalah rukun. Mara ibaratnya masjid niki rukun niki ada tiang. Makin pelumbuh pinak bangunan bertingkat, lagu ndek narak tiang-tiang niki. Seharusnya 4, misalkan telu, seharusnya 4 sekik pelangan te. Ini kira-kira tegak bengkok. Nah, malah niki rukun niki fardu niki. Jadi harus tegawe. Misalkan amun terlupa berarti harus ulang. Kemudian pirang berniat. Nah, jadi pertama niki rukun wudhu niki adalah niat. Nah, lagu makin pirang berniat. Makin jatuh subuh jok masjid. Langan Bali misalkan, oh tiang mulu. Misalkan tiang jak mulu, misalkan jok jeding. Perjalanannya sekitar 20-30 meter. Bahasa ulama dalam mazhab Imam Syafi'i diinsah. Jadi mulu niki sah apabila Nabi Alam ketika tiang pelungguh membasuh basuhan pertama atau melakukan rukun wudhu saat pertama. Misalkan niat niki tegawe saat terbisuk mua. Jadi niat niki pas tejak bisuk mua, ia tetap berniat wudhu. Napi niatnya insya Allah makin terbahas. Intinya pas tejak mulai bisuk mua, ia tetap berniat. Sehingga rukun setelah niat niki adalah membasuh wajah. Nah, terus masalah berkumur, kemudian bisuk edom niki termasuk sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Amun mazhab sak lain, mazhab Hambali, berkumur kance napiaran menghirup air ke hidung niki hukumnya fardu wajib. Nah, lagu dalam mazhab Imam Syafi'i berkumur niki kance bisuk edong niki hukumnya sunnah. Berarti kalau tiang pelungguh misalkan wulu setelah niat langsung bisuk mua sah. Sehingga langsung gawe rukun. Ndek tergawe sunnah. Lagu lebih sempurna amun tergawe sunnah lain. Misalkan napi sunnahnya bisuk ima dulu. Jadi niat ngulu terus bisuk ima, terus berkumur, terus tamak air jok edong setelah niki baru ke bisuk. Nah niki sunnahnya amun tergawe. Nah ia butuh mau wudhu yang sempurna. Ia butuh paran wudhu sesuai cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru temau pahala sak kesebutan baru niki. Mau keutamaan sak kesebutan oleh desida Allah, desida Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amun te sekedar gawe rukun tetap sah wudhu te lagu kurang sempurna. Saya nggak nabi ndek tegawe sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paling bagus terniat dulu, terus bisuk ima, terus ia butuh berkumur, kemudian bisuk edom, ia butuh bisuk mua. Nah, jadi niat niki saat temulai mulu. Jadi ndak langan bali lang terniat saat temulu. Atau amun tendik mele gawe sunnah saat tejak bisuk mua. Nah misalkan setelah berbisuk mua bu iya tetap ingat niat, berarti bisuk aniki ndeknya terhitung. Misalkan lungguh bisuk mua, iya tetap berniat dulu, berarti harus terulang. Niki ndek terhitung saat pertama niki, berarti terulang dan cukup sekali. Nah sunnahnya anu te gawe telu kali, ndak terlebih langan telu kali. Karena sunnahnya niki adalah 3 kali. Nah, mun temelen mah ada luit pahala te melen 10 kali besok niki tidak sunnah. Malah niki menyelisihi tata cara wudhu desida Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, niki aune napiaran waktu teberniat.
Jadi ingat, waktu berniat niki adalah saat pertama terjadi bisu ima atau bisu mua. Kemudian terkait dengan di mana niat niki. Nah, ulama sepakat, seluruh ulama madhab niat niki, mereka sepakat niat niki tempatnya di dalam hati. Misalkan tiang pelungguh, nah, misalkan ndek ke subulan suara itu niatan dalam hati, maka ulama sepakat niki adalah niatnya sah. Terus kira-kira amun ucapan, amun lafatan, misalkan amun tergadu bahasa Arab, nawaitu fardal wudu lillahi ta'ala, misalkan tiang niat wudu atau tiang niat fardu wudu karena Allah subhanahu wa ta'ala, atau kadu bahasa saya sasah, ndik tahu bahasa Arab, ndik tahu bahasa Indonesia, kadu bahasa sasah, tiang wulu karena Allah misalkan, maka niki sah. Nah, jadi niat niki basin selaku ulama niki elek angan teh, yang penting niatan dulu. Nah, lagu berpe amun teh seandainya teh subulan suara, nah niki terjadi perbedaan. Para ulama berbeda, amun teh kena oh tiang wudu karena Allah atau nawaitu fardal wudu lillahi ta'ala, niki terjadi perbedaan. Nah, sebagian mayoritas ulama, sebagian besar ulama mengatakan dianjurkan. Nah, sesuruh berniat kadu nabi kadu suara, lagu ndak belik-belik sekedar itu tengah mesak misalnya, ndak sampai nawaitu sampai selaku dengan cukup marah biasa itu niat itu tengah mesak lah, atau yang penting ke gerakan bibir ke, misalkan nawaitu fardal wudu lillahi ta'ala. Atau ndik misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu tiang di sekolah misalkan cukup niat lulus lillahi ta'ala, sah. Dia wudu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah niki sah. Niki yang pendapat mayoritas para ulama. Adapun sebagian ulama seperti mazhab Maliki menganggap amun lafatan, amun sebut, amun subulan suara niki menurut mazhab Maliki pemakruhan. Jadi intinya harus berniat, ndak sampai ndik berniat, amun ndik berniat maka wudu ndekne sah. Kemudian napi niat ngulu niki. Jadi niat ngulu niki sebutan telu. Pertama kanggo niat tiang ngulu angkat hadas, misalkan namun tergadu bahasa sasah, atau saya wudu lillahi ta'ala untuk angkat hadas, namun tergadu bahasa Indonesia, atau namun tergadu bahasa Arab nawaitu fardal wudu li raf'il hadathi lillahi ta'ala. Ambil dia cari tahu, yang penting berniat. Sah niki adalah ndik berniat. Jadi pertama niat niki kita ngangkat hadas, yang mulu adanya pelang hadas misalkan. Atau misalkan cara kedua, tiang mulu ada tiang sah sembahyang. Jadi tidak terkena tiang mulu adanya terangkat hadas. Lalu tiang mulu ada tiang kanggo gawe sholat. Tiang mulu ada kanggo baca kitab atau baca Quran. Kanggo tegal Quran, niki niatnya. Tiang ngulu ada tiang kanggo sah gawe sembahyang. Kemudian saat ketelu kanggo sekedar kena atau ucapan oh tiang ngulu lillahi ta'ala. Ndik terkena angkat hadas, ndik terkena kanggo sembahyang. Lalu tiang ngulu lillahi ta'ala, atau tiang nabi Arab yang berniat wudu fardu lillahi ta'ala, niki cukup. Nah, niki bagi dengan sah sehat. Nah, makin Arab di antara saudara sahabat kadang
teruji oleh disida Allah Subhanahu wa taala sebuah penyakit sak teparat beser atau bahasa kita kenterik. Seorang kenterik yang netes terus. Nah, amun sak kenterik sakit niki ndak masalah. Lagu arak sak kenterik mohon maaf kadang air pendek niki tetap netes. Nah, arak yang berdaik salah supuk nah piaran santi nah, marak niki jadi netes terus akhirnya tetap berobat. Jadi nah dalam kondisi marak niki berbentan amun dia sembahyang otomatis tetap netes. Nah berben niat amun marak niki kondisi te maka dendek terkena tiang berniat angkat hadas sehingga hadasnya masih sehingga itu masih nenek. Jadi napi niatnya tiang mulu ada tiang kanggo gawe sembahyang sehingga napi sehingga amun terkena tiang napi yang mulu ada terangkat hadas dia terangkat hadas sehingga itu tetap sudah pendek. Jadi niatnya dengan sakit maraniki adalah niatnya adalah mulu ada tekan buang gawe sembahyang. Pada marah-arak teruji penyakit sugul terus angin ngentut-ngentut ndekna belik lagu tetap keluar angin. Nah niki termasuk penyakit pada caranya amun temelen mulu niat ada tekan buang gawe sembahyang ndek terkena ngangkat hadas sehingga itu tetap hadas. Nah niki nah mungkin amun dengan sak sampun masih wudhu misalkan tiang pelunggus ngamian selesai sholat ngaji masih wudhu terlalu ada yang terseger mele terwudhu malik. Nah nanti niatnya kira-kira ngangkat hadas misalkan lungguh mele terjok jeding padahal masih ndek tenentut ndek tegawe pembatal mele tadi terseger. Jadi bahasa ulama dengan sak mele perbaharui dan nanti ada baru wudhu niki dendek berniat kena ngangkat hadas sehingga hadasnya ndek narak. Amun terkena tiang berniat mulu adanya terangkat hadas kan wudhu tiang pelunggus namian ya masih hadasnya ndek narak. Jadi dendek berniat kena mengangkat hadas. Kemudian dendek terkena tiang berniat wudhu adanya boleh sembahyang. Sebenarnya dapat dendek wudhu doang itu mah kanggo sembahyang sehingga wudhu itu masih. Tapi nanti bahasanya cukup berniat ngulu tiang nanti nawaitu fardal wudhu lillahi ta'ala. Niat wudhu secara umum dah tiang atau tiang perbaharui wudhu lillahi ta'ala. Atau misalkan lungguh mele ngulu lagu tujuannya bukan untuk ibadah atau bukan tujuannya ngangkat hadas. Misalkan selesai langan bangket, selesai langan napiaran main-main, misalkan bajang-bajang selesai main bola, nah pesik awak. Kemudian dia ngulu, marah dengan ngulu, lagu dia berniat ngulu. Besoknya berkumur, besok mua, besok ima, usap otak, besok naik. Nah niki nanti ndik nak mau pahala. Cuman sekedar untuk adanya bersih awaknya, muana, otaknya, naiknya. Lagu ndik mau pahala. Amun mele sembahyang, ndok dulu. Nah sila ngulu dan berniat ngulu. Jadi ndak sembahyang. Saya ingat Nabi. Niki niatnya lit tabarrut. Ada yang terseger. Nah, amun terniat untuk ada yang terseger, maka niki harus ulang wudhu. Jadi masalah niat niki harus terperhatikan. Tidak sampai ibadah tidak diterima oleh disida Allah gara-gara niat. Termasuk sholat. Tidak asal Allahu Akbar lupa niat. Setelah rakaat pertama, ia tahu ingat. Setelah rakaat pertama teringat berembit tentang tulang.
batalan ulang niat. Jadi yang tidak sampai Allahu Akbar lupa entar. Jadi harus berniat. Berniat niki yang penting terniatan. Misalkan sholat maghrib, yang niat sholat maghrib. Amun dedek tahu kena usolli fardal maghribi adaan balada rakaat adaan lillahi ta'ala. Dedek hafal misalkan. Apalagi tidak aja dengan saat doa misalkan dia tahu cukup berniat sholat maghrib sah bahasa ulama. Yang niat sholat maghrib atau amun bingung misalkan ayo ke masjid datang waktu sholat lagu sholat apa nih, apalagi misalkan perjalanan dia 2 jam ini dengan napian dia tahu sholat apa nih. Nah kanggo berniat yang niat sholat waktu sekarang. Amun maghrib ya maghrib, amun zuhur, amun asar. Iki bahasa para ulama. Jadi masalah niat iki masalah yang sangat-sangat penting. Nah baru terbahas niki sekek rukun-rukun wudu masih garing 5 insyaallah terbahas pertemuan yang akan datang. Jadi fardu wudu niki sangat-sangat penting. Adanya kena wudu adanya kena cara ibadah sehingga selain mau pahala mau keutamaan dan insyaallah ibadah-ibadah lain juga milu kena insyaallah taala. Nunas kepada Allah kekicanan kesehatan, kekicanan kesempatan untuk bisa hadir dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin.